Halo, hi Maintainers. Welcome to Attention, 10 Talkative New Information Cases. Bersama aku Zaki. Dan aku Rahel, hari ini spesial banget nih, karena kita kedatangan 10 ketua eskul yang pastinya bakal cerita seru, mulai dari suka duka, sampai rahasia eskul mereka. Lengkap banget nih, mulai dari olahraga, seni, literasi, kesehatan, sampai organisasi keagamaan. Nah, sebelum itu, biar kita makin akrab, kita kenalan dulu yuk sama para tamu kita hari ini. Oke, aku panggil satu persatu ya. Silahkan perkenalkan diri dan ekskul kalian masing-masing. Mungkin boleh dari Kak Danis. Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Danis Faizul Hilmi. Aku di sini sebagai Ketua Umum Voli. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ryan Rashid. Di sini saya sebagai Ketua Umum Ekstrakurikuler Iklim. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku Raisha Nisnahani, teman-teman bisa panggil aku Hani. Aku sebagai Ketua Umum dari Ekskul KIR. Halo semuanya, perkenalkan aku Muhammad Evan Fadilah. Aku menjadi Ketua Umum Eskul PB Jatun atau Eskul Bulu Tangkis. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Arini Gita Putri Dewi, selaku Ketua Umum dari Eskul PIKR. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Raffi Al-Fajri. Di sini saya selaku Ketua Umum Paskibra SMN 10 Kota Bekasi atau Satkopas. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Valerina Patresiasnis. Aku selaku Ketua Ekskul Kreasi Anak Seni. Halo semuanya, perkenalkan aku Clara Pangestu selaku Ketua Umum Mugiwara Nijuku. Halo semuanya, aku Banin Xiaomi selaku Ketua Umum dari Ekstrakurikuler LLC. Wah, lengkap banget nih ya, 10 ketua eskul kita udah hadir di studio kali ini. Beri tepuk tangan dulu dong. Wah, ramai banget ya. Aku yakin bakal banyak cerita seru hari ini. Yuk langsung aja kita masuk ke segmen pertama. Oke, kita masuk ke topik yang pertama nih. Setiap orang pasti punya perjalanan yang berbeda-beda untuk bisa sampai ke posisi ketua eskul nggak sih? Ada yang dari awalnya emang udah aktif banget nih. Ada juga yang awalnya cuma ikut-ikutan, ternyata malah jadi pemimpin. Nah, pertanyaan pertama buat kakak-kakak nih. Gimana sih cerita awal kalian bisa jadi ketua ekskul? Apa karena ditunjuk, dipilih lewat voting, atau memang dari awal kalian pengen maju jadi ketua? Coba dong sharing satu persatu ya, karena biasanya nih ada cerita unik, kayak awalnya nggak niat, malah jadi ketua. Atau ada juga yang justru emang awalnya udah punya ambisi buat pemimpin. Kita coba dari Kak Banin ya. Oke, halo semuanya. Sebelumnya aku Banin Xiaomi. Jadi di sini aku mau ngejelasin sedikit aja sih. Jadi waktu pertama-tama di LLC, itu aku mengawali karir LLC aku sebagai koordinator sastra Indonesia pada kelas 10. Nah, di situ aku murid-murid aku yang aku ajar pada divisi sastra Indonesia itu kelas 12 nih. Makanya sejujurnya pressure banget di awal-awal waktu aku ngejabat di LLC sebagai koordinator sastra Indonesia pada saat kelas 10, sedangkan yang aku ajar adalah kelas 12 dan kelas 11-nya. Tapi menurut aku itu tuh jadi batu loncatan buat aku sih. Karena dengan begitu aku jadi dapat basic buat nantinya jadi ketum, dan itu tuh suatu hal yang unik aja sih menurut aku. Jadi for the conclusion, jadi ketum itu butuh niat dan proses yang memang cukup signifikan gitu teman-teman. Oke, halo, sebelumnya aku Clara Pangestu dan di sini aku mau sharing aja ya. Intinya awal-awal itu memang emang aku nggak ada ekspektasi untuk jadi ketua umum. Terus pokoknya intinya memang ya bilangnya
Oke, perkenalkan aku Clara Pangestu. Sini aku mau sharing aja. Intinya aku awal masuk itu memang gak ada ekspektasi untuk menjadi ketua umum. Nah, terus habis itu pas awal aku join kan otomatis jadi anggota biasa ya. Nah, pas jadi anggota biasa itu ya walau kita anggota biasa tapi kan kita harus tetap eh, apa ya, itu ikut aktif dan juga komitmen pada ekskul itu. Nah, jadi aku aktif di kelas 10, 11, lalu time skip pas pertengahan kelas 11 kan kita mau sertijab. Jadi kita wawancara, pas wawancara emang itu metodenya ada beberapa yang di wawancaranya acak. Jadi aku kan angkatan 16. Jadi angkatan 16 ini dipilihnya tuh jadi udah diomongin sama BPH yang angkatan 15 dan itu tuh emang beberapa ada yang mencar ke misalkan humas jadinya ke mana gitu jadi ke koor gitu. Nah, pas itu aku langsung dek pas aku dipilih dipanggil sama ketua umum yang angkatan 15. Nah, pas itu wawancara ikutin sesuai persetujuannya sama pembina terus diumumin jadi ketua umum. Dah gitu. Terima kasih. Kalau dari pengalaman aku sendiri, awal masuk kreasi anak seni tuh pas sebelum masuk SMA 10 ini aku udah tahu sama kreasi anak seni dan emang udah ada niatan buat masuk kreasi anak seni. Pas masuk awalnya udah langsung tertarik dan ngerasa nyaman juga karena di kreasi anak seni divisinya banyak, teman-temannya ada banyak banget. Terus ngalir aja jalan-jalan sampai akhir kelas 10. Dari situ kalau aku sendiri udah ada niatan untuk menjabat. Pokoknya di kelas 10 akhir itu aku udah ada niatan buat pengen nih jadi ketum soalnya yang aku lihat di kreasi anak seni itu seru. Makanya dari situ tuh aku udah kepikiran buat jadi ketua umum dan ternyata diberikan jalannya tuh lancar sampai bisa menjabat kayak sekarang. Oke, jadi kalau bicara tentang pengalaman dari awal, kalau dari saya sendiri karena pertama kali saya menggeluti dunia paskibra ini baru di SMA. Jadi pertama kali join saya emang gak begitu tahu tentang dunia paskibra seperti apa. Saya cuma menjalani kegiatan eskul setiap harinya, terus ketemu sama teman-teman eskul setiap harinya. Seiring berjalannya waktu sampai ketemu di masa transisi dari ketua umum sebelumnya untuk menggantikan ketua umum sebelumnya dan maju untuk ketua umum selanjutnya, itu ada pemilihan. Jadi untuk pemilihannya sendiri kan, jadi dari seluruh angkatan saya diwawancara, ditanya gimana sih kemampuan-kemampuan kalian, terus juga keinginan kalian selanjutnya, kalian tuh pengen lanjut gak sih atau kalian pengen jadi pengurus-pengurus yang ada di paskibra. Terus sering berjalan waktu wawancara selesai sampai akhirnya di waktu pemilihan, pada saat pemilihan suara ternyata dari 3 kandidat yang ada saya dipercaya dan dapat suara terbanyak dari teman-teman satuan Korps Paskibra untuk jadi ketua umum selanjutnya. Kurang lebih seperti itu. Kalau aku sendiri jujur masuk PIKR itu karena diajak sama temen. Nah, waktu awalnya itu aku sebagai anggota biasa di PIKR. Nah, pas pertengahan kelas 10 aku ditunjuk sebagai koordinator pendidik sebaya. Pas pertengahan kelas 11 aku ditunjuk sebagai ketua umum PIKR. Sebenarnya aku juga gak nyangka sih bisa jadi ketua umum PIKR karena menurut aku ada beberapa kandidat lain yang lebih berkompeten. Seperti itu ceritanya. Oke, kalau aku sendiri nih, ceritanya gimana sih bisa jadi ketua umum PB Captun. Nah, jadi dari awal atau dari kecil itu, aku emang udah suka sama bulu tangkis nih teman-teman. Jadi pas dari kecil udah suka main sama temen, sama ayah juga udah sering main. Jadi pas udah masuk SMA, aku lihat pas demos ada eskul bulu tangkis, jadi aku langsung join tuh, karena sesuai dengan hobi kan. Pas udah masuk di dalam eskul itu, pas kelas 10 aku lumayan aktif, jadi pas kelas 11-nya itu diangkat untuk jadi BPH. Nah, berseiring berjalannya waktu, habis itu ditanyain atau ditawarin mau nggak jadi ketua umum, dan habis itu di voting tuh teman-teman. Nah, pas saat voting itu ternyata
dikasih kepercayaan sama temen satu angkatan di bawah, sama angkatan bawah dan angkatan atas itu untuk jadi ketua umum PB Captun. Jadi kayak gitu ceritanya sih. Kalau dari aku sendiri, dari awal aku tuh memang ingin join ke ekskul karena sesuai dengan eh, minat di mapel yang aku minatin, yaitu kimia. Awalnya aku cuman jadi anggota biasa, terus pertengahan kelas 10 aku jadi koordinator dari divisi bahasa. Terus pas kelas 11 ada wawancara BPH. Dan ada salah satu pertanyaan yaitu ketum yang menurut kamu, orang yang cocok menjadi ketum menurut kamu siapa? Dan aku menjawab orang yang menurut aku cocok dong. Terus setelah itu tiba-tiba aja aku terpilih menjadi 3 kandidat. Itu benar-benar di luar ekspektasi aku. Selanjutnya aku kan ada masa orasi ketum baru, di mana masing-masing dari kandidat itu mengeluarkan visi dan misi. Ya udah aku membuat visi dan misi yang memang ingin aku jalankan di ekskul KIR. Tapi aku sama sekali enggak ada ekspektasi untuk menjadi ketua umum di Kirkanopus. Selanjutnya pas musyawarah besar, tiba-tiba aku ditarik dan aku dipilih menjadi ketua umum. Dan jujur aja, yang ada di dalam hati aku tuh yang pertama kali adalah ketika tahu aku menjadi ketum adalah aku takut gitu, karena aku tahu menjadi ketum itu pasti berat banget tanggung jawabnya, karena menampung banyak anggota kan. Jadi ya udah aku jalanin aja sesuai dengan visi misi aku tuh berpatokan pada visi misi aku. Dan aku inget banget aku mengasih beberapa quotes dari Pak Okta, karena aku pernah ngobrol sama beliau tentang masalah ini. Karena aku menjadi ketum bukan minat aku, tapi kalau dipilih oleh teman-teman. Pak Okta bilang bahwasanya pemimpin yang baik adalah pemimpin yang dipilih oleh teman-temannya, bukan pemimpin yang dipilih oleh diri sendiri, seperti itu. Oke, kalau dari saya sendiri, kita mungkin sedikit flashback ya ke awal-awal kita masuk pas waktu MPLS, sempat ada agenda demos tuh. Awalnya saya bingung tuh mau masuk apa, karena dari sekian banyaknya organisasi dan juga ekstrakurikuler, saya ngerasa kayak ini sama sekali nggak ada yang sesuai dengan passion saya nih. Akhirnya yaudah deh nyoba buat bergabung ke organisasi iklim atau organisasi Rohis. Awalnya ya cuman bergabung untuk meningkatkan produktivitas, buat memperluas konektivitas dan juga relasi. Tapi akhir-akhir itu setelah ikut kegiatan-kegiatan yang ada di iklim, ternyata kakak-kakak kelasnya suka ngasih kepercayaan terhadap saya. Jadi ngasih tanggung jawab supaya saya bisa menghandle kegiatan-kegiatan kecil. Waktu masa wawancara itu saya diwawancarain dan sebenarnya saya nggak pengen jadi ketua umum gitu. Saya cuma pengen jadi anggota biasa, saya cuma pengen nambahin kegiatan di hari Sabtu aja. Tapi ternyata ketika pas setelah wawancara ada agenda LDKR. Setelah LDKR dibangunin deh tuh jam 3 pagi. Ditanya visi misinya, ditanya tujuannya dan lain sebagainya. Akhirnya alhamdulillah dipercayai oleh kakak kelas dan juga teman-teman semua untuk menjadi ketua ataupun penanggung jawab dari organisasi iklim. Itu aja. Terima kasih. Kalau dari aku sendiri tuh dari awal masuk eskul volley tuh karena aku emang dari awal emang hobi volley dan di luar ikut klub. Nah terus dari anggota biasa sampai jadi ketum tuh gimana sih? Jadi awalnya tuh sebelum pergantian ketua umum seminggu sebelumnya itu belum ada yang mau. Jadi tanya tuh kayak nggak ada yang ngajuin atau gimana. Nah terus sebelum H-1 pergantiannya itu malamnya itu masih juga nggak ada yang mau. Akhirnya aku tuh menjadi 3 kandidat dan ternyata aku tuh dipilih terbanyak. Jadi ya aku jadi ketua umum dan ya udah aku jalanin aja sebisanya deh. Nah, aku punya pertanyaan buat Kak Banin nih. Kan pas kelas 10 Kak Banin sempat jadi wakil koordinator sastra Indonesia ya. Nah, ada pressure juga buat ngajar-ngajar kelas 12-nya tuh. Nah, gimana cara ngatasin pressure itu?
Oke, terima kasih atas pertanyaannya Zaki. Izinkan aku menjawab ya teman-teman. Pressure-nya pasti bakalan selalu ada karena kayak gue kelas 10, anak ecek-ecek kayak gini ngajar anak kelas 12, anak kelas 11 kayak karena pada saat itu divisi aku tuh orangnya tuh sejujurnya sangat amat dikit ya, cuman terhitung jari. Jadi kayak sejujurnya ilmu aku tuh belum sampai sana untuk mengajar, tapi di situ tuh aku belajar terus-terusan gimana cara ini, aku mempelajari sastra Indonesia lebih dalam, intinya aku belajar di situ tuh yang ngebuat aku makin apa ya, ibaratnya ada gitu loh. Yang aku ajarkan tuh nggak gimana ya bahasanya, pokoknya pressure bakalan selalu ada, tetapi kalau misal kita melangkahi pressure itu dengan cara kita mengetahui atau with hard work ibaratnya, kita bisa untuk nge-outcome itu gitu loh. Dan itu suatu hal yang sangat amat challenging sih. Tapi di situ poin pentingnya adalah aku punya partner. Di sini LLC nggak berjalan sendirian teman-teman. Kita pastinya selalu ada punya partner atau teman yang ngebantuin kita di dalam kondisi apapun dan kapanpun. Oke, Wah. kalau tadi dari Kak Banin, coba kita tanya ke Danis nih. Kan dari semua anggota ketum di sini yang ada kan rata-rata kelas 12 ya teman-teman. Nah, Danis nih kita beri tepuk tangan dulu dong sebelumnya. Dia ini salah satu angkatan dari kelas 11 yang ditunjuk menjadi ketum. Coba dong, gimana perasaan Danis saat benar-benar diangkat jadi ketum, sedangkan Danis ini salah satunya cuma dari angkatan kelas 11, yang lainnya tuh 12 gitu. Oke, jadi gimana sih aku jadi ketum di kelas 10 sebelumnya ya? Jadi ya karena tadi itu, karena sebelumnya nggak ada yang mau jadi ketum, dan ternyata aku itu dipilih. Nah, dari pilihan itu, aku tuh dapat pilihan suara jadi paling banyak. Jadi aku terpilih jadi ketua umum. Iya, tepuk tangan semuanya. Wah, menarik banget ya. Ada yang awalnya cuma karena hobi, ada yang karena aktif, dan juga ada yang karena dipercaya oleh teman dan pembinanya. Ternyata jalannya beda-beda, tapi semuanya bermuara di tanggung jawab yang sama, yaitu jadi ketua. Benar, dari cerita kalian nih ya, kelihatan banget proses menuju ketua itu emang gak selalu mulus. Justru disitulah tantangan yang bikin kita semua jadi berkembang gak sih? Nah, aku penasaran deh, gimana rasanya buat yang awalnya nggak mau jadi ketua, tiba-tiba dipilih jadi ketua? Bakalan kaget atau malah langsung semangat? Bener banget, itu pasti serunya. Nah, perjalanan kalian ini kan masing-masing unik banget ya. Kalau kita udah kupas bagaimana awal jadi ketua, coba deh kita gali lebih dalam setelah resmi nih. Kalian rasanya tuh gimana sih? Apakah tetap takut? Apa masih sulit beradaptasi? Kalau kita lihat dari luar, jadi ketua ekskul itu kelihatan keren banget ya. Tapi sebenarnya di balik titel itu pasti ada drama, perjuangan, bahkan ada pengorbanan. Bener banget tuh Ki. Nah, kali ini nih pertanyaan buat kalian semua. Apa sih suka duka terbesar jadi ketua ekskul? Ceritain dong satu momen yang menurut kalian nih paling menyenangkan dan juga satu momen yang bikin kepala kalian tuh geleng-geleng banget gitu. Silahkan sharing di sini biar pendengar tahu kalau jadi ketua itu bukan cuma soal nama besar atau jabatan, tapi soal tanggung jawab yang nyata. Boleh dari Kak Danis? Kalau dari aku sendiri sih suka dukanya kayak, kalau sukanya tuh kayak seneng kayak bisa eskul bareng, berbagi ilmu, ngajarin. Kayak yang belum bisa tuh kan kayak kita kayak punya kebanggaan sendiri gitu loh, bisa ngajarin yang lain. Nah, kalau misalnya pusingnya itu mungkin ketika ada lomba, mungkin kan kayak harus persiapan latihan dan ngumpulin persyaratan. Bahkan kita harus mencari dana buat daftar lomba itu sendiri. Itu aja sih. Kalau saya sendiri sih sukanya ketika eskul itu ya, karena bisa ngobrol sama teman-teman, sharing hal-hal yang mungkin sekiranya bisa dibagikan. Apalagi ketika eskul rutin mingguan itu nggak terlalu monoton, jadi
kita nggak cuma belajar, tapi juga kita juga bisa untuk sharing-sharing terkait dengan pengalaman selama di SMA 10. Kalau dari menyusun acara, enaknya kita bisa ngelihat perspektif yang berbeda-beda dari beberapa anggota, masukan, atau mungkin ide-ide yang tergolong liar itu seru banget. Tapi dukanya tanggung jawabnya cukup besar. Kemudian ada tanggung jawab yang mungkin tidak terlihat oleh anggota, mulai dari koordinasi dengan guru ataupun pembina, administrasi, dan lain sebagainya. Itu aja, terima kasih. Oke, kalau dari aku sendiri, jujur suka dukanya itu ketika kita ingin melaksanakan sebuah event. Aku mau ngambil dari acara latihan gabungan antara Kirkanopus dari Seman 10, lalu ada Saitos dari Seman 4, Amfibis dari 14, dan juga Screen dari Man 1. Jujur kalau suka dukanya tuh ada banget pada saat kita ingin menjalankan sebuah event ya teman-teman. Kayak mau ngurus administrasi, ngurus dana, apalagi dana itu sekarang udah cukup sulit ya. Dan juga pada saat ada kita mengkoordinasikan anggota, harus merangkul semua anggota supaya event ini tuh bisa berjalan lancar. Kalau sukanya itu setelah event dari event Latgab ini, jujur kita bisa dapat banyak banget temen, terus relasi kita juga semakin luas, dan juga kita bisa mempererat tidak hanya dengan antar anggota, kita bisa juga sharing-sharing dengan anggota dari sekolah lain seperti itu. Oke, kalau aku sendiri nih teman-teman, gimana sih suka dukanya itu jadi ketua umum PB Captun? Pertama kita masuk ke yang suka dulu. Oke, kalau yang suka ini, yang senangnya ini kita bisa eskul bareng-bareng, ngebentuk tim yang bagus sama orang-orang yang punya hobi dan semangat yang sama kayak kita. Kalau misalnya dukanya itu, kayak misalnya kita latihan terus banyak yang nggak datang, terus juga kadang juga ngatur latihan dan ngebentrok sama agenda sekolah, kadang itu yang menjadi dukanya sih. Itu aja sih kalau dari aku. Kalau dari aku pribadi, sukanya lumayan banyak sih. Kayak misalkan dikenal sama adik kelas, atau misalkan jadi lebih dekat sama guru-guru sama pembina. Kalau untuk dukanya sendiri itu biasanya kalau misalkan mau menjalankan program kerja. Apalagi kalau misalkan program kerjanya itu yang berkolaborasi dengan eskul atau sekolah lain. Nah itu kan harus komunikasinya itu biasanya dimulai dari ketum-ketumnya. Apalagi kalau misalkan program kerjanya itu ada kendala atau masalah. Nah itu biasanya ketumnya tuh yang kayak disalah-salahin atau dicari-cari kayak gitu. Oke, kalau dari saya sendiri, kalau tentang soal suka dan duka itu saya paling mau berbicara tentang persiapan perlombaan. Kalau yang diketahui sendiri kan Paskibra itu punya kayak event besar, salah satunya itu adalah lomba keterampilan baris berbaris LKBB. Jadi kalau Paskibra itu persiapan lombanya itu kan pasti lama banget. Kita bisa prepare kurang lebih 3 bulan sebelum untuk persiapan menuju perlombaan. Nah kalau untuk sukanya sendiri, yang saya rasain bersama teman-teman saya yang lain juga, itu ada di ketika kita mempersiapkan perlombaan itu sendiri. Kita latihan sampai setiap hari, sampai malam kita ketemu terus sama pelatih kita ketemu, kita ngulangin materi yang sama, peraturan baris berbarisnya kita ulang kembali, apa yang salah, apa yang harus kita evaluasi. Terus juga sukanya lagi kita mempersiapkan kostumnya, mempersiapkan dananya, bagaimana kita akan berangkat ke tempat perlombaan, kayak gitu. Terus kalau untuk dukanya sendiri mungkin ketika kita sudah berjuang dari awal persiapan, lelah, kita capek untuk perlombaan, tapi mungkin hasil yang kita dapetin di perlombaan itu belum memuaskan. Jadi menurut saya di situ sih kadang dukanya. Jadi pada saat kita udah berjuang tapi kita belum mendapatkan hasil yang memuaskan. Paling seperti itu dari saya. Kalau dari aku sendiri sukanya itu banyak banget, apalagi kan kalau dari Krani itu divisinya banyak banget. Misalnya hal yang seru banget itu kalau misalnya mau ada event, bukan pas hari H event melainkan persiapannya. Terus sebagai ketua tuh aku selalu nemenin anak-anak buat latihan di tiap bidangnya. Itu seru banget ngelihat mereka
bertumbuh dari yang awalnya mereka masuk yang mungkin mereka belum bisa apa-apa sampai mereka yang udah berhasil ikut lomba. Itu jujur bangga banget jadi ketua kalau misalnya ngelihat anak-anaknya itu berhasil. Terus abis itu dari situ tuh bisa kenal sama mereka satu-satu, pendekatan sama mereka itu adalah hal tersendiri yang menjadi suka. Kalau jadi duka mungkin jadi ketua itu ada ekspektasi yang kita taruh biar kita bisa membawa ekskul kita buat jadi lebih baik. Kadang di naruh ekspektasi yang tinggi itu kalau misalnya enggak tercapai itu bakal jadi sakit hati sendiri. Jadi kayak gitu. Oke, jadi di sini gue mau bahas dulu dari sukanya dulu yang bikin gue seneng. Jadi ketika kita nih, gue jadi ketua berarti jadi atasan kan. Pas kita jadi atasan otomatis kita tahu bakal apa yang bakal dijalanin. Nah di situ gue merasa ya seneng aja gitu walau emang ada rasa kayak udah ke spoiler duluan sama gue bisa ngebantu, bisa apa bilangnya, bisa ngajarin anggota-anggota gua pas di ekskul. Jadi ada rasa kayak suatu kebanggaan tersendiri gitu. Terus buat relasi juga menurut aku enak karena kita bakal ketemu sama banyak orang, sama banyak alumni atau mungkin banyak apa ya bilangnya, anggota-anggota baru mungkin gitu. Terus untuk dukanya itu lebih ke gimana cara buat misalkan kita ada kegiatan atau event yang besar. Jadi kan otomatis kita harus prepare, rencanain sematang mungkin. Nah, itu yang bikin pusingnya aja sih. Terima kasih. Oke, buat suka dan duka ya sebenarnya banyak sih. Terutama benar kata Hani tadi pada saat mengerjakan event besar itu suka dukanya tuh bakalan ada aja. Tapi buat sukanya aku mau specifically mention kalau misal di sukanya itu adalah ketika melihat anggota-anggotanya itu berkembang, bertumbuh dari hal-hal yang memang kita ajarkan. Itu menurut aku suatu, benar kata Valen tadi, suatu kebanggaan tersendiri gitu loh. Kayak melihat mereka menggapai sesuatu yang emang dari awal tuh udah kita ajarkan, udah kita tanamkan ke mereka, udah kita siram dengan baik hingga akhirnya mereka tumbuh menjadi tanaman yang subur, jadi suatu hal yang keren bagi kita tuh menurut aku sukanya. Dan kalau di dukanya sendiri menurut aku itu ada di miskomunikasi. Pasti tiap kali event besar ataupun event yang kecil-kecilan juga miskomunikasi itu bakalan selalu ada. Dan beberapa kali itu penyampaian kita ke orang lain itu mungkin berbeda dengan apa yang ditangkap. Jadi miskomunikasi itu jadi hal yang suatu hal yang memang biasa tapi fatal sih kalau kadang menurut aku. Tapi miskomunikasi ini dapat diselesaikan dengan cara BPH-nya atau semua anggota LLC itu turut bekerja sama sih teman-teman, kayak berkomunikasinya gimana, cara mengendalikan situasi tersebut gimana. Intinya menurut aku dari sekian banyaknya duka itu lebih banyak disukanya karena kita sekali lagi sebagai satu kesatuan sih di sini. Jadi gitu sih teman-teman. Oke. Wah, seru banget ya dengerin kita cerita-cerita nih. Ada yang terharu banget, ada juga yang bikin kita mikir serius nih teman-teman. Jadi kalau jadi ketua eskul tuh emang bener-bener roller coaster banget. Pasti ada naik, ada juga turunnya, ada senang, dan pastinya ada capeknya juga gak sih? Aku setuju banget nih. Dan kayaknya roller coaster itu gak cuma soal ngurusin anggota atau kegiatan aja deh. Ada satu hal yang pasti bikin deg-degan setiap ketua ekskulnya. Yap, bener banget. Itu tuh pasti kayak gimana caranya kita bisa membagi waktu nih antara eskul dan akademik. Nah teman-teman, ini bakal jadi topik kita selanjutnya. Tepuk tangan dong. Nah, kali ini pertanyaan wajib banget nih. Kita kan semua pelajar dong. Nah, pasti akademik nomor 1 gak sih? Nih, nah tapi eskul juga penting banget gak sih? Karena di sanalah kita pasti belajar hal-hal yang mungkin itu nggak diajarin di dalam kelas, ya nggak sih? Betul banget nih. Jadi pertanyaan buat kakak-kakak nih.
Gimana cara kalian menjaga keseimbangan antara ekskul dan akademik? Apa strategi atau trik khusus dari kalian? Dan kalau nih misalkan kalian ngalamin bentrok atau misalnya kayak ada lomba pas minggu lagi ulangan atau tugas yang bener-bener lagi numpuk banget nih, gimana sih cara kalian ngatasin itu semua? Kita coba dari Kak Banin deh ya. Oke, baik. Untuk segmen ketiga ini membahas tentang prestasi ya. Apa sih keseimbangan di antara ekstrakurikuler dengan akademik. Menurut aku pribadi, LLC ini eskulnya basicnya emang akademik sih. Kayak di sini kita belajar tentang bahasa Inggris, bahasa Indonesia, debat, dan juga speech. Di situ menurut aku LLC ini adalah ekstrakurikuler yang sekalian belajar. Jadi buat akademik tertinggal itu sebenarnya nggak terlalu berpengaruh buat aku karena di LLC juga ini kita belajar teman-teman. Terus kalau misal ada bentrok waktu perlombaan dengan waktu tugas dan lain-lain itu biasanya aku bikin jadwal atau set deadline-nya ini gimana biar nanti itu teratur gitu loh. Dan sekali lagi aku terus-terusan mention ini di LLC kita nggak sendirian. Di situ tuh aku punya Lovely sebagai waketumnya, terus di BPH yang lain itu punya penanggung jawab dan juga wakil koordinatornya selain koor. Di situ kita bisa saling backup satu sama lain. Jadi dapat dipastikan di LLC ini nggak ada hal yang bikin itu tuh nggak seimbang sama prestasinya. Kenapa? Karena kita bisa mentingin yang lain juga sambil mentingin kepentingan kita dengan cara bekerja sama sih teman-teman. Itu aja. Oke, jadi sini aku mau bahas yang gimana cara untuk menyeimbangkan antara ekskul dengan akademik. Jadi sebenarnya bisa aja seimbangin ekskul sama akademik. Jadi tipsnya dari aku itu kalian pilih dulu seleksi mana yang lebih penting. Entah itu kayak contohnya lagi ulangan nih, berarti kita dahuluin utamain ulangan untuk belajar. Terus intinya kalau perlu misalkan emang banyak banget nih, kalau perlu kalian buat aja listnya. Ya, sekian, terima kasih. Kalau dari aku gimana caranya nyimbangin akademik sama ekstrakurikuler itu sebenarnya kan mau kayak gimana pun juga namanya kita udah jadi ketua itu di setiap kondisinya itu tetap tanggung jawab kita ya, namanya kita udah ngejabat itu sampai selesai itu jadi tanggung jawab kita. Cuman balik lagi pasti kalau misalnya lagi ada ulangan kayak gitu yang kita pentingin mungkin dari skala prioritas di saat itu mana yang lebih penting. Misalnya kita kan jadi ketua kan gak jalan sendiri ya, kita punya BPH atau mungkin kalau yang ada divisinya ada koor-koornya. Kalau misalnya kita berhalangan mungkin kita bisa minta tolong sama pengurus yang lain atau sama dari koor-koornya kalau misalnya kita berhalangan. Nah pokoknya kalau dari aku itu kita lihat di saat itu mana yang harus kita prioritaskan. Apakah kalau memang di saat itu di ekskulnya lagi ada event, mungkin kita lebih condong ke event kita biar jalan dulu biar lancar. Tapi kalau memang misalnya di akademiknya mau ada ulangan, mendekati ulangan gitu-gitu, mungkin kita fokus ke sekolahnya dulu seperti itu. Oke, kalau dari saya sendiri tentang menyeimbangkan antara ekskul dan akademik, mungkin kalau dari saya sendiri itu karena saya ngerasa mungkin dari diri saya nggak sebegitu bagusnya untuk memanage waktu antara ekskul dan akademik. Tapi kalau dari saya sendiri untuk memanage antara ekskul dan akademik itu yang udah dijelasin banyak ketum dan teman-teman saya yang tadi itu benar. Jadi kita harus bisa tahu dulu kondisi yang lagi kita hadepin ketika di momen itu. Yang terpenting yang mana? Yang udah dijelasin tadi, kita sebagai ketua di momen apapun kita penting. Jadi kita itu pasti menjadi garda terdepan atau tanggung jawab dari ekskul itu sendiri. Kalau buat menyeimbangkannya itu, kita bisa membuat skala prioritasnya. Ketika kita lagi harus menghadapi ujian akhir atau mungkin hal-hal lain yang di pendidikan itu mungkin kayaknya saya harus kesini dulu. Jadi karena yang udah dijelasin tadi Valen tadi, kita nggak jalan sendiri. Kita itu ada support yang lain di organisasi itu. Jadi kita harus bisa
menyeimbangkan. Pokoknya kita harus bisa menyeimbangkan, jangan sampai jomplang satu, karena itu nggak baik buat kita ataupun buat ekskul itu sendiri. Kalau dari saya kayak gitu. Kalau dari aku pribadi, untuk menjaga keseimbangan antara eskul dan akademik, itu kalau misalkan ada tugas, baik dari tugas sekolah ataupun tugas dari eskul, itu biasanya selalu aku catat. Nah, yang aku kerjain duluan itu yang deadline-nya paling deket. Jadi kayak tugas ini dikerjainnya tanggal sekian, dari jam sekian sampai jam sekian. Kayak gitu. Nah, kalau untuk di eskul sendiri, bener kata ketemu yang lain, kalau kita itu nggak kerja sendirian teman-teman. Jadi kalau misalkan kita ngerasa kita benar-benar nggak bisa, kita bisa minta bantuan ke BPH lain atau anggota lain yang bersedia. Nah, kalau dari aku sendiri nih teman-teman, eskul akademik itu bisa seimbang gak sih? Kalau menurut aku sendiri tuh bisa banget, karena intinya itu manajemen waktu. Kalau kita bisa memanage waktu, insya Allah pasti bakal seimbang kok. Caranya gimana tuh? Jadi tadi yang udah dibilang sama Raffi dan Valen itu benar banget. Kita harus netapin skala prioritas. Jadi kalau memang benar-benar besok ada ulangan maupun ulangan harian ataupun tugas, kita lihat dulu tugasnya emang benar-benar susah atau enggak nih teman-teman. Kalau memang benar-benar kita harus belajar, jadi kita minta backup ke pengurus yang lain dulu. Kalau aku sih sendiri kayak gitu. Oke, kalau dari aku sendiri, eskul aku sendiri jujur sama kayak eskulnya Banin, kita itu bergerak di bidang akademik. Kalau aku kan bidangnya itu lebih ke arah kimia. Jadi kami itu sering ke lab untuk melakukan penelitian. Jadi hal itu bisa untuk nambah-nambah pengetahuan untuk para adik kelasnya. Nah, kalau untuk cara aku memanage waktu antara akademik dan juga non-akademik, sama seperti hari ini, jadi aku akan membuat list tugas dan juga tugas-tugas aku di ekskul. Dan aku akan mengerjakannya dari yang deadline-nya tuh paling dekat. Dan juga seperti kata Banin, Valen, Arini, dan juga Raffi, bahwasannya jika aku benar-benar tidak bisa untuk mengerjakan tugas yang sudah aku tentukan, aku akan minta bantuan ke wakil ketua aku supaya tolong di backup dulu tugas aku, seperti itu. Dan juga skill memanage waktu ini kan penting banget. Aku itu biasanya setiap minggu akan set prioritas aku. Apakah minggu ini akan ada ulangan, apakah minggu ini akan ada event besar di ekskul. Jadi aku tuh udah ada satu hari khusus untuk aku mengurus ekskul, yaitu di hari Minggu, karena itu sendiri ekskulnya kan di hari Rabu dan juga Sabtu, seperti itu. Tadi pertanyaannya terkait dengan akademik dan juga organisasi. Apakah dua hal tersebut bisa seimbang atau enggak? Jawabannya bisa banget, asalkan kalian punya skala prioritas dan juga bisa untuk mengatur waktu. Jangan sampai karena organisasi akhirnya akademik kalian keteteran. Justru dengan adanya kalian bergabung dengan organisasi, kalian di situ harusnya bisa belajar terkait dengan tanggung jawab, terkait dengan kedisiplinan, time management, dan lain sebagainya. Itu semua soft skill yang bisa kalian instalisasikan ke dalam dunia akademik. Terima kasih. Kalau menurut aku sendiri, eskul dengan akademik itu bisa berjalan bareng apa enggak? Menurut aku bisa, asal kita bisa membagi waktunya. Dan juga kayak seperti yang lain tadi bilang, diprioritaskan. Jadi kita memprioritaskan mana yang lebih penting atau yang tidak penting. Itu aja sih dari aku. Nah, aku punya pertanyaan nih buat Kak Clara. Gimana sih caranya bikin list prioritas? Oke, jadi cara aku membuat list skala prioritas itu kita bisa identifikasi dulu nih mana yang lebih penting dan mana yang deadline-nya itu lebih cepat. Jadi biasanya aku kan orangnya lupa nih. Jadi aku taruh yang lebih penting, yang deadline-nya lebih cepat itu paling atas. Biasanya entah itu aku tulisnya di notes atau mungkin di otak aku sendiri gitu caranya. Wah, keren-keren banget ya. Jadi kelihatan kalau kuncinya ada di komunikasi sama guru, disiplin, dan pastinya manajemen waktu.
Iya, artinya bener banget tuh. Jadi ketua eskul tuh emang gak berarti ninggalin akademik ya teman-teman. Justru keduanya tuh bisa saling mendukung kalau kita bisa atur prioritas dengan baik. Nah, ngomongin soal kegiatan ekskul, aku yakin tiap ekskulnya punya program unggulan yang gak banyak orang tahu. Setuju. Aku penasaran deh. Sebenarnya apa sih rahasia program unggulan dari ekskul kalian? Yuk kita bongkar di segmen berikutnya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Saatnya buka-bukaan. Pertanyaan buat kakak-kakak nih. Apa sih program unggulan atau kegiatan spesial di ekskul kalian yang jarang diketahui orang lain? Boleh dong kasih bocoran. Siapa tahu yang dengar podcast ini terus jadi terinspirasi buat ikutan ekskul kalian. Atau bahkan ada sekolah lain yang bisa ambil ide bagus dari sini. Mungkin boleh dari Kak Evan. Siap, siap. Kalau program unggulan dari Eskul PB Captun yang mungkin banyak orang nggak tahu itu, kan kita ada alumni Eskul PB Captun yang udah lulus. Nah, mungkin ada beberapa orang yang mainnya jago, dia pas kita latihan dia datang buat latihan atau sparring bareng adik-adik kelas yang masih jadi anggota. Jadi dia sekalian ngasih tips and trick biar bisa lebih bagus lagi mainnya. Itu doang sih. Oke, kita lanjut. Coba tanya ke Kak Clara deh, boleh ya? Ya, di Mugiwara ada sih program unggulannya. Misalkan buat kita anggota-anggota dan BPH kita ada semacam kita pergi ke bioskop bareng nih, kita nonton anime bareng, dan juga kita pernah ke Japan Foundation. Japan Foundation itu semacam kayak pusat kayak yang ngebuat atau mendirikan buku-buku dan juga budaya-budaya yang ada di Jepang itu yang ada di Indonesia. Jadi dia berdiri di Indonesia. Nah, kita ada program kayak gitu sama kita nanti bakal ada sharing sama salah satu anak yang pernah ke Jepang juga, dia pernah tinggal. Jadi kita bakal sharing bareng sama anggota lain pada saat ekskul seperti itu. Seru banget, gila. Coba kalau dari Kak Banin, apa nih? Oke, kalau untuk program unggulan LLC yang nggak banyak orang tahu itu kita ada 3. Yang pertama itu adalah LATCAP kita namanya Laspiraksi. Ini baru, kenapa aku bilang nggak banyak orang yang tahu? Karena ini baru di angkatan kita, dipelopori oleh Lovely. Terus yang kedua ada Gema Argumentasi. Di sini Gema Argumentasi adalah kita mengumpulkan ide dari orang-orang gitu, topik-topik yang lagi hangat itu kita kumpulkan dan jadi argumentasi di suatu debat gitu. Terus yang ketiga ada Tales Under the Trees. Ini kita ngumpulin bertukar pikiran lah ibaratnya tentang kesan-pesan di LLC. Mungkin ini terdengar biasa aja, tapi menurut aku ini spektakuler. Kenapa? Karena we get to know each other gitu loh, get to know each other more. Terus kayak kita bisa tahu kritik dari anggota-anggotanya tuh kayak gimana sih sebenarnya untuk eskul ini supaya bisa berkembang. Jadi kita adalah eskul yang sangat amat terbuka dengan kritik dan saran, dan kita adakan program kerja untuk hal tersebut gitu sih teman-teman. Boleh lanjut Kak Danis, boleh jawab. Kalau dari Volten sendiri, program unggulannya tuh kayak kita latihan gak harus di sekolah. Jadi kayak kita bisa latihan di luar, ngejar target-targetnya lah. Kayak kita target menang di lomba ini gitu. Itu aja sih. Kira-kira kalau misalnya latihan di luar nih, volley tuh latihannya di mana sih kalau boleh tahu? Nah, biasanya tuh kita nyewa lapangan atau gor. Oh, lapangannya di mana tuh kalau boleh tahu? Di daerah PUP. Oke. Kadang juga kayak kita ada sparring sih, saya sekolah lain atau mungkin dari alumni. Oke. Keren banget ya teman-teman. Coba kita lanjut ke Kak Valen deh, boleh nih. Kalau untuk program unggulan di Kerani,
mungkin yang mau aku sebut itu salah satunya itu ada latihan gabungan. Menurut aku kalau latihan gabungan sama ekskul lain, misalnya waktu itu aku ada latihan gabungan sama Spasi dari SMA 14, itu banyak banget yang kita pelajarin karena ekskul seni di tiap sekolah itu beda. Kayak kalau di SMA 14 itu ada bidang-bidang yang tidak ada di Krani dan sebaliknya ada bidang di Krani yang tidak ada di 14 gitu. Jadi dari situ kenal teman-teman baru, terus nanti kayak kemarin aku bisa nanya ke ke anak ketua 14-nya mereka pas demos itu gimana gitu. Jadi setelah latihan gabungan itu bisa silaturahminya tuh kalau mau ada acara apa-apa lagi tuh gampang. Nah dari situ tuh saling belajar gitu. Kalau dari iklim sendiri, kita ada program unggulan, ada 3 yang mungkin jarang diketahui oleh warga sekolah ya. Yang pertama kita ada yang namanya Only Discuss atau diskusi bulanan, kemudian ada fiksi atau aktivitas refleksi, dan juga kegiatan bersih-bersih berjamaah. Ini kita selalu rutinkan, kita melakukan ini setiap 1 bulan sekali. Untuk yang Only Discuss ini kita biasanya benar-benar ngabisin waktu dari pagi sampai siang hanya untuk berdiskusi kira-kira apa saja yang perlu dibenahi dan juga dievaluasi. Untuk fiksi sendiri kita biasanya main-main, entah main panah, entah olahraga bareng dan lain sebagainya. Itu aja. Terima kasih. Coba kita lanjut ke Kak Evan deh, boleh? Kak Evan udah. Oke, ke Kak Hani deh. Kak Rani deh, boleh Kak Rani. Kak Hani. Oh, biasa. Oke, kalau dari ekskul kids sendiri sebenarnya bisa dibilang itu yang pertama adalah latihan gabungan. Tentu saja itu benar-benar salah satu program yang paling memorable untuk aku. Maaf. Terus kami itu ada sebuah komunitas KIR 1 Jabodetabek, dan di situ biasanya setiap tahun akan ada sebuah acara yang namanya Fosil, dan di situ kami itu akan bertemu dengan seluruh KIR yang ada di Jabodetabek. Dan juga untuk kedepannya untuk program selanjutnya kami ada program Science Class. Ini tuh seperti webinar dan juga workshop mengenai science. Dan alhamdulillah Semanten Kirkanopus berkesempatan untuk melaksanakan science class di Semanten. Jadi menurut aku itulah program unggulan dari Kirkanopus. Oke, kita lanjut ke Kak Arini ya. Gimana sih kira-kira program unggulannya? Kalau dari PIKR sendiri itu ada beberapa program kerja unggulan. Yang pertama itu ada konseling berjalan. Nah, itu tuh biasanya dilaksanakan setiap hari Jumat. Nah, yang kedua itu ada feeling box. Jadi, feeling box itu kayak siswa-siswi SMA 10 itu curhat lewat surat gitu. Nah, nanti ditaruh di dalam box. Nah, boxnya itu ada di deket ruang BK. Nanti dari surat itu akan dibahas sama anak PIKR. Yang ketiga itu ada teen care. Itu tuh kayak semacam seminar yang akan membahas tentang kesehatan mental. Keren banget sih. Terakhir nih berarti dari Kak Raffi ya. Gimana sih kira-kira? Oke, tadi tentang program unggulan. Oke, kalau bicara tentang program unggulan di Satkopas sendiri, mungkin saya mau mention satu aja. Jadi di Satkopas itu ada yang namanya Polsis atau Polisi Siswa. Jadi kalau Polsis sendiri di beberapa sekolah itu dijalankan untuk seluruh siswa di sekolahnya. Tapi kalau di sini saya mencoba untuk di internal dulu aja. Jadi sedikit menjelaskan. Jadi kalau untuk Polsis ini itu adalah ketika di mana nanti ada orang yang piket, semacam piket 1 atau 2 orang, dia akan dia akan mengontrol. Jadi di anak-anak Satkopas ini akan gimana ya? Diawasi benar kata Evan. Diawasi, terus juga bagaimana dia berpakaian di sekolah itu nanti dicoba untuk supaya berpakaian yang rapi, karena yang diketahui sendiri dari Paskibra itu
kita belajar kedisiplinan, kerapihan, dan juga ketangkasan. Pokoknya kita bagaimana kita disiplin di sekolah. Kurang lebih kayak gitu. Wah, ternyata banyak banget hal unik ya dari latihan yang ekstra serius banget sampai kegiatan yang benar-benar out of the box banget kayak tadi contohnya Mugiwara ya. Keren sih. Karena program-program kayak gitu tuh bisa bikin anggota lebih semangat sekaligus bikin ekskul kalian beda dari yang lain gitu gak sih? Iya, iya. Di sini kita bisa lihat kalau ekskul itu bukan sekedar kumpul-kumpul atau formalitas. Di dalamnya ada hal-hal yang bisa jadi bekal berharga buat masa depan. Entah itu skill, pengalaman, atau bahkan jaringan pertemanan. Nah, ngomong-ngomong soal bekal masa depan nih ya, aku jadi kepikiran deh. Ekskul kan sering dianggap cuman hobi nih ya. Padahal kita bisa banget loh jadiin itu menjadi pintu buat karir atau jalan hidup kita di masa depan. Setuju banget. Yuk kita bahas lebih dalam soal ekskul sebagai bekal masa depan anak muda di segmen selanjutnya. Banyak orang mikir ekskul itu cuma hobi atau kegiatan tambahan. Padahal di balik itu ada pelajaran penting yang bisa banget jadi bekal buat masa depan. Betul banget. Nah, kali ini pertanyaan nih buat perwakilan aja ya. Menurut kalian, apa sih hal yang paling berharga yang kalian dapat dari ekskul untuk masa depan? Apakah itu leadership, teamwork, skill, atau mental juang? Karena jujur aja, hal-hal kayak gini seringkali justru lebih terasa manfaatnya setelah kita lulus nanti. Pas sudah di dunia kerja, organisasi, atau bahkan kehidupan sehari-hari. Mungkin boleh Kak Rehan jawab. Salah satu hal yang sangat berharga dari organisasi adalah soft skill seperti komunikasi dan juga kedisiplinan. Itu salah satu cara kita untuk masuk ke gerbang awal ketika kita ingin menginjak di dunia pekerjaan ataupun perkuliahan. Dengan kita mengikuti organisasi, kita bisa punya basic skill seperti komunikasi dan juga manajemen waktu mungkin dan lain sebagainya. Itu aja. Terima kasih. Oke, satu lagi deh perwakilan buat Kak Danis nih. Kan biasanya banyak banget kan paling kayak ekskul olahraga tuh paling dianggap buat apa sih ekskul kayak gitu? Coba dong gimana menurut Kakak pendapatnya? Kalau menurut aku volley ini bisa buat masa depan atau buat cita-cita sih. Karena dari volley ini kayak kita bisa jadi pemain profesional atau mungkin kita mendapat fisik yang baik dan yang lain-lain lah. Oke, keren banget, keren. Tepuk tangan. Wah, ternyata banyak banget ya pelajaran yang kalian dapat dari mulai soft skill sampai hard skill. Semuanya bisa kepake banget nih pasti buat masa depan. Setuju banget nih. Kadang justru soft skill dari ekskul itu, kayak cara memimpin, kerja sama tim, atau ngatur waktu, itu yang bikin kita unggul dibanding orang lain di luar sana. Ngomong-ngomong soal pengalaman nih, aku jadi penasaran deh. Selama kalian jadi ketua, pasti ada kan momen yang paling berkesan? Nah, kita ke segmen terakhir nih. Nah, kita udah sampai nih di segmen terakhir, yaitu pertanyaan penutup buat kalian nih. Kalau semisalnya kalian dikasih kesempatan nih buat kasih wejangan untuk ketua ekskul selanjutnya, apa sih pesan yang ingin kalian sampaikan? Pesannya bebas ya, bisa berupa motivasi biar tetap semangat, tips praktis biar lebih terarah, atau bahkan peringatan biar ketua selanjutnya lebih siap menghadapi tantangan. Mungkin untuk ini kita ke Raffi aja ya. Oke. Tadi ditanya tentang pesan atau wejangan buat ketua ekskul selanjutnya. Oke, kalau dari saya sendiri, karena saya juga merasa ketika saya menjabat sebagai ketua umum di Satkopas ini mungkin masih banyak kekurangan ataupun hal-hal lain yang mungkin belum sempurna untuk dibilang sebagai ketua umum. Tapi kalau untuk dibilang pesan atau wejangan, yang saya pengen bilang itu adalah ketika kalian memang benar-benar ada kemauan dan juga akhirnya terpilih, komitmen itu sangat penting ketika kalian menjabat sebagai ketua umum. Ketika kalian sudah berkomitmen untuk menjadi ketua umum, berarti kalian sudah siap menanggung tanggung jawab yang besar untuk
menanggung tanggung jawab yang besar di ekskul tersebut. Entah ada masalah ataupun ada hal-hal lain yang mungkin kalian harus tanganin, kalian harus siap untuk melewati hal-hal seperti itu. Paling kalau dari saya segitu aja. Oke, coba sekarang kita dengar pesan-pesan dari Kak Banin. Oke, pesan dan wejangan buat pelanjut kami LLC. Menurut aku, bukan menurut aku deh, dari kami semua yang atas, kita bakalan terus mendukung kalian karena kami yakin kalau kalian itu bakalan melakukan sesuatu apapun itu pasti baik untuk LLC. Jadi apapun yang akan kalian lakukan bakal kita support penuh, bahkan kalau misal bisa kita berikan bantuan, kita doakan hal-hal baik buat kalian, kita tanam, kita kasih pupuk supaya ia tumbuh subur dan terus berkembang gitu loh. Intinya semangat buat kalian. Kita di sini bakalan terus nge-support kalian dan terus ada buat kalian kalau misal kalian butuh kita. Dan kita percaya sama kalian, kita percaya sama hal-hal yang bisa kalian lakukan yang belum bisa kesampaian di angkatan kami. Kami harap kalian bisa terus sukses, baik di dalam LLC maupun di luar LLC ke depannya. Nah, kita lanjut nih Kak Hani. Oke, kalau dari aku sendiri, hal yang pertama yang akan aku bilang ke ketum selanjutnya adalah komunikasi antar anggota. Karena menurut aku itu tuh penting banget teman-teman. Kita tuh harus membangun komunikasi antar anggota ekskul supaya kalau komunikasinya udah bener, pasti kita kalau menjalankan event-event besar ke depannya, mau itu hanya WM ataupun event besar kayak latihan gabungan dan juga science class, itu bakal enak banget. Karena apa? Karena kita itu sudah bisa bergantung satu sama lain. Kita itu tidak hanya bekerja sendiri, tetapi kita sudah percaya satu sama lain antar anggota. Dan juga tentu aja kami bakal selalu support untuk next ketum dan aku juga benar-benar berharap supaya kalian bisa lebih baik lagi daripada angkatan kami. Pastinya kami akan selalu mendoakan kalian terbaik dan kalian harus lebih baik daripada kami, seperti itu. Oke, sekarang kita dengar pesan-pesan dari Kak Valen deh, boleh nih. Kalau dari aku buat siapapun penerusnya nanti, yang pertama itu memimpin banyaknya kepala itu nggak gampang, jujur sama sekali nggak gampang. Memimpin banyaknya kepala dengan sifat orang yang berbeda-beda, dengan karakter orang yang berbeda-beda itu bakal jadi hal berat tersendiri yang bakal dirasakan sama pemimpin selanjutnya. Nah, tapi dari situ kita belajar banyak gimana caranya menghadapi orang yang berbeda-beda juga. Dari situ kita ketemu sama banyak orang yang berbeda, itu kita bakal semakin terlatih buat ngadepin orang-orang yang berbeda, sikap-sikap orang yang berbeda, mungkin yang kita suka maupun yang kita nggak suka. Nah, dari situ mungkin awalnya bakal berat. Tapi kalau emangnya kita udah berkomitmen dan kita yakin sama diri kita sendiri bahwa kita mampu, insya Allah tuh kedepannya kita bakal bisa. Terus abis itu untuk siapapun yang bakal nerusin aku selanjutnya, pokoknya semangat terus dan aku bakal terus di belakang kalian. Kalau misalnya nanti kalian butuh bantuan atau ada yang mau ditanyain, kalau berat itu pasti berat, tapi aku yakin siapapun itu pasti bakal bisa. Nah, selanjutnya aku mau dengar kesan-pesan dari Kak Danis nih. Kalau kesan-pesan buat aku untuk ketum yang baru, intinya lebih semangat lagi dan lebih dirangkul lagi lah anak-anaknya. Karena kita mau membangun kekeluargaan yang lebih baik lah intinya. Selanjutnya Kak Rehan. Organisasi itu bukan sekedar program kerja, bukan sekedar undangan, bukan sekedar rapat dan lain sebagainya. Tapi di organisasi itu kita butuh komitmen yang tinggi, komunikasi yang sehat,
kerja sama yang baik, kreativitas yang cemerlang, dan juga karakter yang bisa dipegang. Untuk pesan bagi BPH Iklim selanjutnya, saya harap kalian nggak takut untuk gagal, nggak takut untuk berbuat salah. Pemimpin itu bukan soal siapa yang paling sempurna, tapi siapa yang bisa menjadi sandaran bagi anggotanya. Terima kasih. Oke, coba kita dengerin dari Kak Evan ya. Gimana kira-kira pesan-pesannya? Kalau pesan dari aku sendiri nih buat ketua umum selanjutnya, udah pasti itu kalian jangan takut untuk ngelakuin sesuatu, jangan takut untuk membuat keputusan, karena ketua itu bukan yang harus benar semua kok, enggak. Tapi yang paling penting ketua itu menurut aku adalah orang yang bisa ngajak teman-teman dan adik-adiknya untuk maju bareng-bareng. Dan yang paling penting jaga semangat anggota eskul biar tetap eskulnya biar tetap hidup dan juga eskulnya tetap menyenangkan. Itu sih. Oke, kita dengerin juga nih dari Kak Arini. Kira-kira gimana nih? Kalau dari aku, pesan untuk ketum selanjutnya itu yang pertama, ketika kalian sudah menjadi seorang ketum, berarti kalian harus bertanggung jawab dengan jabatan kalian sendiri dan tugas-tugas kalian di eskul. Kalian itu nggak sendirian guys, jadi ada BPH lain, ada anggota lain yang bakal membantu kalian. Yang kedua, kalau misalkan kalian ingin mengadakan proker-proker yang lebih menarik, lebih bermanfaat, itu juga boleh banget ya teman-teman. Makasih. Terakhir, kita dengerin pesan-pesan dari Kak Clara. Coba dong, boleh Kak. Ya, jadi pesan dan untuk aku kepada kalian, kamu yang jadi next ketum ini adalah jadi ketua itu nggak semudah ekspektasi kita, nggak semudah kita membalikan telapak tangan. Jadi ya buat pesan aku buat kalian ya mentalnya dikuatin juga, lalu cara manajemen waktu kalian juga harus bagus. Ya, terus gimana cara kalian ngehandle anggota kalian, lalu bagaimana kalian membentuk atau menjalankan program kerja kalian itu juga harus baik, harus bagus, dan juga kekompakan dan komunikasi itu juga harus baik ya antar sesama anggota. Jadi buat awal menjadi ketum itu memang awalnya bingung kan, struggling. Jadi kami di sini bisa membantu kalian. Jadi jangan sungkan untuk nanya kami yang udah jadi ketum atau jadi BPH yang sekarang ini. Ya, terima kasih. Tuh, dengerin semuanya buat penerus-penerusnya. Keren banget gak sih pesan-pesannya? Nah, ini tuh pesannya bener-bener ada yang penuh motivasi, ada yang realistis. Ini terharu banget sih, parah. Semuanya pasti bakal jadi bekal berharga banget untuk penerus-penerus kalian nih. Iya nih, pesannya dalam-dalam banget ya. Semoga benar-benar didengar dan dijalankan sama ketua-ketua ekskul berikutnya, supaya ekskul kalian makin maju. Amin. Well, Semanteners, gak kerasa ya obrolan kita hari ini udah panjang banget dan penuh cerita. Dari awal perjalanan jadi ketua, suka duka, sampai wejangan buat penerus. Semuanya bikin kita sadar kalau jadi ketua eskul tuh emang perjalanan yang luar biasa banget sih. Bener banget nih, setiap cerita yang dibagikan hari ini nunjukin kalau kepemimpinan itu gak datang tiba-tiba, tapi ditempa lewat pengalaman, tantangan, bahkan momen-momen kecil yang ternyata berharga banget. Dan yang paling penting, ekskul bukan soal hobi doang nih teman-teman, tapi juga tempat buat belajar teamwork, leadership, dan manajemen diri. Bekal yang pastinya bakal kepake banget buat masa depan. Semoga cerita dan pesan dari para ketua ekskul ini bisa jadi inspirasi buat adik-adik kelas atau siapapun yang lagi berjuang dalam perjuangan organisasinya. Ingat, setiap langkah kalian punya arti. Nah, terima kasih banyak buat kakak-kakak yang udah datang hadir hari ini dan sharing di sini. Semoga ekskul kalian makin maju dan kalian semua terus jadi pemimpin yang hebat dimanapun kalian berada. Oke, sampai sini dulu obrolan kita di episode kali ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya dengan cerita seru lainnya.
Salam attention and see you next time. Bye bye. Oh, ada yang tepuk tangan sih.